Biasanya Kemenkes tuh paling seneng tuh ngalang-ngalangin BP POM. Tumben nih apa gara-gara vaksin import nih jadi begini? Kalau memang vaksin dalam negeri ini memang akan ditahan setelah vaksin luar negeri selesai dipakai di negeri ini. Berilah, ini kan masalah demokrasi juga. Urusan demokrasi, urusan partai-partai. Udahlah, jangan masuk ke ruang itu. Jika ibu tidak netral dari partai politik akan saya gugat. Karena ibu pakai uang negara. Kita punya mimpi agar dalam pandemi ini, di tengah berbagai macam kesulitan kita menangani berbagai hal, ada satu hal yang bisa membanggakan kita dalam era pandemi ini. Misalnya salah satu dengan Genos lagi berproses, itu terkait dengan alat kesehatan, dan vaksin Nusantara dan vaksin merah putih menjadi bagian dari obat yang menjadi spiritnya Impres nomor 6 tahun 2016. Kita ingin agar kita punya kedaulatan di bidang kesehatan, kemandirian, ketahanan. Dan yang saya heran itu Bu Penny ya, kekuasaan itu tidak terbatas Bu. Presiden pun demikian. Undang-Undang Dasar menyebutkan kekuasaan presiden tidak terbatas. Demikian pula Badan POM. Demikian pula para menteri, demikian pula kami DPR RI. Kami bisa saja ditangkap KPK kalau memang kami korupsi. Jadi tidak ada kewenangan yang tidak terbatas di negeri ini, termasuk Badan POM. Kenapa saya bicara begini Bu Penny? Saya sebagai seorang farmasis, saya sedih. Iya. Dalam posisi ini kita, para farmasis atau teman-teman Badan POM harus menunjukkan bahwa dia punya juga merah putih di sini. Punya kebanggaan terhadap produk anak bangsa. Tadi Pak Saleh dan seluruh teman-teman sampaikan, kalau kita cek semua tadi vaksin yang masuk dari luar pakai protokol yang sama, apa memang Badan POM siap melakukannya? Dan ini Badan POM belum mengeluarkan izin untuk yang uji klinis tahap 2 saja. Yang mendaftar itu banyak orang DPR RI, ada menteri juga yang telepon, banyak juga orang mau jadi orang siap kok, cuma hanya karena memang menghormati Badan POM. Nah saya sedihnya tuh di situ. Kita ini sementara kayak berhadapan dengan Bu Penny dan teman-teman Badan POM yang seolah-olah tidak mengerti suasana ini. Kecuali memang ada hal lain yang kemudian kami tidak tahu ya. Walaupun itu sudah berkembang di sana sini menjadi isu. Bahwa memang vaksin dalam negeri ini memang akan ditahan setelah vaksin luar negeri selesai dipakai di negeri ini. Karena ini isu berkembang. Ada kickbacknya nih. Nah kita menghindari itu semua. Jangan sampai nanti kita ini kemudian dicap sebagai orang yang memudahkan bagaimana luar negeri boleh masuk dengan gampang. Kita sendiri juga tidak ramah dengan produk sendiri, baik Nusantara maupun merah putih. Dua-duanya ini sama pentingnya. Nah hari ini kebetulan yang sudah berkembang adalah Nusantara. Saya pun juga sama, saya tidak menemukan alasan apapun kalau data ini memang tidak pernah dibantu. Saya percaya pada reputasinya Prof. Amin dan juga pada Prof. Nidom. Nah cuma sayangnya 2 kali saya ke Badan POM, baik pada yang urusan obat maupun urusan vaksin ini, political will-nya saya nggak dapat dari Badan POM kali ini. Sedih. Jadi saya betul-betul meminta agar kalau memang ini tidak memang Badan POM misalnya kurang setuju menunjukkan political will-nya, ini bukan soal kita mau mengganggu soal independensi Badan POM. Hak menentukan ini lolos atau tidak ada di Badan POM. Tapi kalau itu pun tidak ada deklarasi dari Badan POM untuk mengeluarkan itu, justru kami merasa aneh. Adanya 2 expert di sini, Pak Prof. Amin yang menyampaikan bahwa ada perbedaan, demikian juga Prof. Nado. Ya tentunya harus ada proses klarifikasi. Kan sudah jelas berarti kan masih ada yang belum ketemu. Jadi saya kira ini masalah fairness, masalah keadilan juga, untuk tidak bisa kita menyelesaikan hal yang saintifik dengan cara seperti ini. Jadi harus ada proses dulu. Kami tidak akan melarang kalau ini memang sudah berproses ya, sudah ada proses dulu gitu. Tapi ini sudah jelas tadi keluarkan bahwa ada sesuatu yang belum ketemu gitu. Nah, berilah, ini kan masalah demokrasi juga. Bukan, ini kan bukan demokrasi. Dari tadi ini penelitian kok. Kalau penelitian ya objektivitasnya tinggi. Kalau mau dibuat demokrasi, ibu kalah. Ini semua fraksi di sini setuju kok ini bahwa ibu harus segera mengeluarkan itu apa namanya uji klinis. Ini bisa dikelilingkan kok, ini mulai dari PDI sampai ke P3 ini setuju ini. Itu udah segera dikeluarkan izinnya. Itu demokrasi. Suara terbanyak suara Tuhan. Walaupun suara terbanyak itu salah, nggak ada urusan. Karena suara terbanyak suara yang paling benar, itu demokrasi. Itu konsekuensi.
Justru kami tidak mau bawa ini ke ranah itu, kita mau bawa ranahnya tuh penelitian saintifik. Jadi karena itu menurut saya ini jangan kesana kemari gitu. Tolonglah, ini demokrasi apa, itu nggak tepat menurut saya. Argumennya itu jangan dibawa-bawa kemana. Jadi jangan ke sana kemari, harus adil. Ini juga nggak konsisten. Tadi yang soal emergency authorization nggak ada yang begituan, langsung keluar aja, nggak ada keadilan di situ. Langsung aja. Jangan-jangan kalau Sputnik masuk ke Indonesia terima juga tuh. Tahu nggak Pak Fadoli, Sputnik itu apa? Nanti dikira makanan dari Jepang. Sputnik itu vaksin dari Rusia. Iya, ini nanti datang tiba-tiba masuk, datang lagi, terima lagi. Kami ini nggak rewel sebetulnya ya soal-soal yang emergency authorization. Mohon maaf sebetulnya kalau perlu dibuat panja ya pokoknya itulah. Kalau kita buat lagi panjang itu kan repot sekali. Cocok juga tuh rasa-rasanya mau meneliti gimana sih mereka buat ini gitu loh. Dan saya minta untuk semuanya, khususnya Badan POM, yang namanya independen bukan berarti ego sektoralnya terlampau tinggi. Sampai Kemenristek sudah setuju, lembaga-lembaga lain juga mendukung, hanya mau bersikukuh karena independensinya, kemudian jadi ego sektoralnya terlalu tinggi. Cobalah sedikit membuka diri untuk sains dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan di dalam negeri. Untuk Kemenkes, biasanya Kemenkes tuh paling seneng tuh ngalang-ngalangin BPOM. Untuk bikin undang-undang waspam aja disusahin. Tumben banget nih, sepakatnya mendukung Badan POM. Waduh, cukup kagum luar biasa kita hari ini ya. Periode lalu nggak ada undang-undangnya, kalau bisa ditentang habis-habisan. Tumben nih, apa gara-gara vaksin import nih jadi begini rupanya ya, barangkali. Ini juga memang aneh, seperti kata Kak Dewi Asmara atau Kak DA. Ya kan? Biasanya Kementerian Kesehatan itu nggak kasih ruang nih Badan POM. Periode yang lalu saya ketua panja undang-undang Badan POM itu, Prof. Amin. Nggak selesai, kenapa? Kemenkes itu lebih sulit tuh, ditahan habis, nggak dikasih ruang tuh. Kenapa? Karena kalau mereka kuat, hilang satu dirjen di Kementerian Kesehatan tuh, Dirjen Parmalkes ini, otoritasnya berkurang. Ini harus dibongkar semua yang gini-gini. Ya kita bukan orang bodoh kok. Kita kan orang sekolah, udah saya bilang dari tadi, kita orang sekolah. Kami di sini udah setuju semua. Benar, kan udah selesai semua draftnya. Tinggal pemerintah aja mau datang, nggak datang tuh Kemenkesnya. Oh itu ada Pak Oscar tuh, masih sekjen periode yang lalu. Ada itu Pak Oscar kok. Tapi nggak jadi Badan POM-nya. Ini Ibu Penny komunikasi terus sama saya undang-undang itu. Kita dukung habis. Ya enggak? Nah sekarang saatnya Bu Penny bersama rakyat. Iya kan? Jangan pakai demokrasi nggak tepat. Demokrasi itu udah pemilu aja, biar urusan demokrasi urusan partai-partai. Udahlah, jangan masuk ke ruang itu. Ibu pejabat publik yang netral dari partai politik. Jika ibu tidak netral dari partai politik, akan saya gugat. Karena ibu pakai uang negara.